Kisah Perang Bir Maunah. Pertempuran Bir Maunah sangat terkenal. Ada 70 sahabat yang semuanya qurra, para hafiz Al-Quran, syahid dalam pertempuran itu. Kebanyakan mereka adalah orang-orang Ansar, selebihnya orang-orang Muhajirin. Baginda Rasulullah SAW sangat mencintai mereka. Mereka sibuk berzikir dan banyak membaca Al-Quran di malam hari. Pada siang harinya, mereka membantu keperluan-keperluan rumah istri-istri Baginda Rasulullah SAW, seperti mengumpulkan kayu bakar, mengambilkan air, dan sebagainya. Suatu ketika, Sayyidina Amir bin Malik radhiyallahu anhu yang mempunyai julukan Abu Barra, dari kampung Najd suku Bani Amir, datang menjumpai Baginda Rasulullah SAW. La meminta kepada beliau agar jamaah qurra ini bertablik dan memberikan nasihat kepada kaumnya dengan jaminannya. Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Aku khawatir, para sahabatku akan tertimpa bahaya." Namun, Sayyidina Amir bin Malik radhiyallahu anhu terus berusaha menenangkan hati Baginda Nabi SAW, sampai akhirnya beliau mengizinkan 70 sahabat radhiyallahu anhum dikirim ke Bani Amir. Beliau menulis surat untuk Amir bin Tufail sebagai pimpinan Bani Amir. Isinya ajakan Baginda Rasulullah SAW untuk masuk Islam. Jamaah ini bertolak meninggalkan Madinah dan berhenti di Bir Maunah. Lalu, dua orang sahabat, yaitu Sayyidina Umar bin Umayyah dan Sayyidina Munzir bin Umar radhiyallahu anhuma ditugaskan menggembalakan unta-unta milik jamaah. Sedangkan Sayyidina Haram radhiyallahu anhu dengan dua kawannya, ditugaskan menyampaikan surat Baginda Rasulullah SAW kepada Amir bin Tufail. Ketika hampir tiba, ia berkata kepada kedua kawannya, "Tunggulah di sini, aku akan masuk ke sana. Jika aku ditipu, pergilah kalian dari sini. Daripada kita bertiga terbunuh, lebih baik salah satu saja yang terbunuh." Amir bin Tufail adalah keponakan Sayyidina Amir bin Malik radhiyallahu anhu yang membawa jamaah sahabat tersebut. Amir bin Tufail sangat membenci Islam dan kaum muslimin. Sayyidina Haram radhiyallahu anhu menjumpai Amir bin Tufail dan menyampaikan surat Baginda Rasulullah SAW kepadanya. Namun, tanpa membaca surat itu, Amir bin Tufail marah dan langsung menombak dada Sayyidina Haram radhiyallahu anhu hingga tembus. Sebelum menghembuskan nafasnya yang terakhir, Sayyidina Haram radhiyallahu anhu sempat berkata, "Demi Tuhannya Ka'bah, aku telah berjaya, lah syahid dengan kalimah itu." Amir bin Tufail sama sekali tidak peduli telah membunuh seorang utusan. Padahal menurut bangsa manapun, membunuh seorang utusan itu tidak dibolehkan. La juga tidak berpikir bahwa orang itu telah mendapat perlindungan dari pamannya sendiri. Setelah membunuh Sayyidina Haram radhiyallahu anhu, Amir bin Tufail mengumpulkan kaumnya dan menyuruh mereka membunuh semua orang Islam. Namun, kaumnya merasa ragu, karena kaum muslimin telah memperoleh perlindungan dari Abu Barra. Melihat hal itu, Amir bin Tufail segera mengumpulkan orang-orang di sekitarnya, sehingga terkumpullah kelompok besar untuk menyerang 70 orang sahabat tersebut. Para sahabat radhiyallahu anhum melawan mereka dengan gigih. Namun, mereka dikepung dari 4 penjuru oleh orang-orang kafir, akhirnya terbunuh, kecuali seorang sahabat bernama Sayyidina Ka'ab bin Yallahu anhu. Saat itu, ia dalam keadaan hampir meninggal. Orang-orang kafir menyangka ia telah gugur, sehingga ditinggalkan begitu saja. Sayyidina Munzir bin Umar dan Sayyidina Umar bin Umayyah anhuma yang sedang pergi menggembalakan unta, melihat kedan tampak burung-burung pemakan bangkai beterbangan. Keduanya berkata, "Kita harus kembali. Pasti ada sesuatu yang terjadi." Ketika tiba di sana, mereka menjumpai kawan-kawannya telah syahid, dan dikelilingi oleh penunggang-penunggang kuda dengan menghunus pedang yang masih berlumuran darah. Melihat keadaan ini, keduanya berhenti lalu bermusyawarah apa yang harus dilakukan. Sayyidina Umar bin Umayyah radhiyallahu anhu mengusulkan, "Mari kita kembali dan memberitahu Baginda Nabi SAW." Tetapi Sayyidina Munzir radhiyallahu anhu berkata, "Berita ini pasti akan sampai juga."
hatiku tidak rela untuk membiarkan kesempatan mati syahid, dan meninggalkan tempat ini, di mana teman-teman kita terbaring. Ayo maju dan menyusul teman-teman kita. Keduanya pun menyerang musuh-musuh tersebut. Sayyidina Munzir radhiyallahu anhu pun mati syahid, dan Sayyidina Umar bin Umayyah radhiyallahu anhu ditawan. Namun, karena ibu Amir bin Tufail telah bernazar akan membebaskan seorang budak, maka Amir bin Tufail membebaskannya untuk menunaikan nazar ibunya. Dari kitab Islam, di antara para sahabat yang syahid, ada seorang hamba sahaya milik Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yaitu Sayyidina Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu, yang membunuh. Sayyidina Amir bin Fuhairah radhiyallahu anhu adalah Jabbar bin Salma. Jabbar bin Salma bercerita, ketika kulemparkan tombak ke arahnya, menjelang syahidnya ia berkata, "Demi Allah, aku telah berjaya." Kulihat mayatnya terangkat ke langit sangat takjub. Akhirnya, aku bertanya kepada orang-orang, aku telah membunuhnya dengan tombak hingga mati, tetapi ketika akan mati ia berkata, aku telah berjaya. Apakah kejayaan itu? Orang-orang memberitahu bahwa kejayaan itu adalah mendapatkan surga. Karena peristiwa itulah akhirnya aku masuk Islam. Dari kitab Hamis. Faidah. Itulah orang-orang yang patut dibanggakan oleh Islam. Mereka benar-benar lebih mencintai mati daripada pecandu Khamr mencintai Khamr. Mengapa tidak? Mereka yakin bahwa kebaikan yang telah mereka kerjakan pasti mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala selepas kematian. Oleh karena itu, kematian bagi mereka adalah kejayaan.